Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik, yang pertama yaitu trias politika. Trias politika atau pemisahan kekuasaan adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu tidak diserahkan kepada orang yang sama yang memiliki tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Penerapan trias politika dalam pemerintahan membuat kekuasaan penyelenggara negara tidak absolut dikarenakan terpilih menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi. Yang kedua ada ajaran trias politika menurut Montesquieu. Montesquieu paling dikenal dengan ajaran trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan negara yang menjadi 3 bagian. Antara lain ada eksekutif atau pelaksana undang-undang, legislatif atau pembuat undang-undang, dan yudikatif, yaitu pengawas pelaksanaan undang-undang. Trias politika menurut Montesquieu yakni yang pertama eksekutif, sebuah lembaga yang melaksanakan undang-undang dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Lembaga ini juga memiliki beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, lembaga eksekutif memiliki A. Kewenangan diplomatik, yakni kewenangan yang menyelenggarakan kewenangan diplomatik dengan negara lain. Yang B. Kewenangan yudikatif, yakni kewenangan memberikan gerasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya yaitu legislatif. Legislatif adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga ini merupakan wakil dari rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Selanjutnya ada yudikatif. Yudikatif yaitu sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol atau mengendalikan seluruh lembaga negara yang menyimpang atau hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Lembaga yudikatif ini dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian, serta hak mengesahkan peraturan hukum. C. Contoh lembaga legislatif. 1. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Anggotanya adalah mereka yang menjadi anggota partai politik yang mencalonkan diri menjadi peserta pemilu dan terpilih. 2. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sebuah lembaga legislatif perwakilan daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Anggotanya adalah perwakilan dari masing-masing provinsi yang terpilih saat pemilu. 3. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebuah lembaga legislatif yang di dalamnya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang terpilih dalam pemilu dan memiliki tugas untuk membuat UUD, peraturan dan kebijakan. D. Contoh lembaga eksekutif. 1. Presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Presiden memiliki jabatan selama 5 tahun untuk 1 periode. 2. Wakil presiden, memiliki jabatan 1 tingkat di bawah presiden dan ia dapat mengambil alih tugas serta jabatan presiden saat berhalangan. 3. Menteri, memiliki jabatan politik yang memegang sebuah jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri memimpin suatu kementerian serta dapat berasal dari suatu kabinet yang dipimpin langsung oleh seorang presiden. E. Contoh lembaga yudikatif. 1. MA, Mahkamah Agung, sebuah lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam bidang kehakiman. Kekuasaan itu untuk penyelenggaraan peradilan dalam penegakan hukum yang adil. 2. Mahkamah Konstitusi atau MK, sebuah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadilan di tingkat pertama dan terakhir, serta keputusan MK memiliki sifat final untuk menguji undang-undang. 3. KY, Komisi Yudisial, sebuah lembaga yang memiliki wewenang dan tugas dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki tugas untuk menjaga penegakan kehormatan perilaku dan martabat seorang hakim. Yang F. Penerapan konsep Montesquieu di Indonesia. Penerapan konsep Montesquieu di Indonesia sudah terlihat dari pemisahan yang dilakukan dengan membagi kekuasaan peradilan menjadi lembaga tersendiri. Akan tetapi, terdapat modifikasi konsep bahwa lembaga eksekutif atau presiden dapat mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR yang hal ini tidak dianjurkan oleh Montesquieu.
Selain itu, adanya penambahan lembaga baru yakni BPK, lembaga eksaminatif yang merupakan pembagian kekuasaan baru pada konsep trias politika yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. Jadi, bisa dikemukakan bahwa Indonesia cenderung mengikuti konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Hanya saja penerapannya, konsep tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.